Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naomi Stanisi dengan NIM 2280230050. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, itu bahasa adalah alat utama dalam berkomunikasi. Melalui bahasa, kita bisa menyampaikan ide, perasaan, dan pikiran kita kepada orang lain. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal dua jenis bahasa, yaitu ada bahasa baku dan bahasa tidak baku. Selanjutnya, yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah atau aturan resmi bahasa Indonesia. Kaidah ini mengacu pada KBBI dan PUEB yang mengatur ejaan, tata bahasa, dan pemilihan kata. Nah, bahasa baku ini digunakan dalam situasi resmi, seperti situasi formal, kemudian pidato, surat resmi, laporan, atau di ujian. Tujuannya adalah supaya komunikasi menjadi jelas, efektif, dan mudah dipahami oleh semua orang. Nah, di sini ada contoh. Saya tidak tahu alasan dia belum datang. Kalimat ini sudah sesuai kaidah ejaan dan juga struktur bahasa Indonesia ya. Kemudian ada ciri-ciri bahasa baku. Ada beberapa ciri-ciri bahasa baku yang perlu kita pahami. Yang pertama, menggunakan ejaan sesuai PUEB. Seperti penulisan huruf, kan ada yang kapital atau tidak kapital. Terus ada tanda baca dan kata-kata serapan yang lainnya. Kemudian yang kedua, struktur kalimat lengkap dan jelas. Memiliki subjek, predikat, dan objek. Kemudian yang ketiga, pemilihan kata tepat dan tidak rancu. Misalnya, efektif itu lebih tepat daripada manjur untuk di konteks formal. Kemudian yang keempat itu tidak terpengaruh oleh bahasa daerah atau bahasa gaul. Kayak nggak ada kata yang menyebutkan lu gue gitu kan, itu bahasa gaul ya, jadi nggak boleh. Kemudian yang kelima ada digunakan dalam situasi resmi seperti acara sekolah, laporan, atau surat lamaran kerja. Contoh di sini ada, kami akan melaksanakan rapat besok pagi. Tadi kan sudah menjelaskan tentang bahasa baku, sekarang lawannya yaitu bahasa tidak baku. Nah, berbeda dengan bahasa tidak baku adalah bahasa yang tidak mengikuti aturan resmi. Biasanya tuh digunakan dalam percakapan santai, seperti di media sosial, terus pesan pribadi, di WhatsApp atau lain-lain. Contoh nih ada, aku nggak tahu kenapa dia belum datang. Tuh, kata enggak tahu sama datang itu kan termasuk kata yang tidak baku ya. Jadi untuk situasi resmi itu ini tidak diperbolehkan, hanya untuk situasi yang santai saja. Selanjutnya ada ciri-ciri bahasa tidak baku. Ada beberapa ciri-ciri bahasa tidak baku. Yang pertama, tidak mengikuti ejaan resmi. Seperti udah, belum, itu kan tidak resmi ya. Terus yang kedua, dipengaruhi bahasa daerah atau bahasa gaul. Misalnya lu gue, kayak bro, kayak gitu, itu nggak boleh ya. Itu ciri-ciri dari bahasa tidak baku. Yang ketiga, struktur kalimatnya tidak lengkap. Misalnya, udah makan tanpa subjek gitu ya. Terus yang keempat, umumnya dipakai dalam percakapan santai seperti media sosial atau chat seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Contoh nih, kamu udah makan belum? Kalimat ini terdengar akrab tapi tidak cocok digunakan dalam pidato atau tulisan resmi ya. Nah, selanjutnya ada perbedaan bahasa baku dan tidak baku. Bisa dilihat antara tidak baku dan juga bahasa baku. Kayak enggak itu bahasa bakunya tidak, udah itu sudah, ngelihat itu melihat, nanya itu bertanya, gimana itu bagaimana, datang itu datang. Kayak contoh di sini ada kalimat tidak bakunya, aku nggak ngelihat kamu datang. Bahasa bakunya adalah, saya tidak melihat kamu datang. Baku terdengar lebih sopan, jelas, dan juga profesional. Jadi sangat cocok untuk kegiatan akademik atau pekerjaan. Sementara yang tidak baku itu lebih santai gitu ya. Nah, selanjutnya ada pentingnya bahasa baku.
Mengapa sih kita perlu membiasakan bahasa baku? Ada 4 alasan utama yang saya akan jelaskan sekarang, yaitu yang pertama, membiasakan bahasa baku bisa menumbuhkan disiplin dan sopan santun. Dengan bahasa baku, kita belajar menghargai lawan bicara kita. Terus yang kedua, bahasa baku membantu menyampaikan pesan dengan jelas. Ini untuk mencegah kesalahpahaman. Bahasa baku itu membantu pesan kita dipahami dengan tepat. Yang ketiga, menunjukkan pendidikan dan kecerdasan. Ini orang yang berbicara dengan bahasa baku itu terlihat lebih terdidik gitu. Terus yang keempat, membentuk citra positif dan nasionalisme. Ini bagian dari menjaga identitas nasional kita ya. Identitas nasional kita seperti yang kita tahu ada bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya, cara membiasakan bahasa baku. Agar terbiasa menggunakan bahasa baku, kita bisa melakukan beberapa hal sederhana. Seperti yang pertama, membaca artikel atau berita resmi seperti di Kompas, Tempo, agar kita terbiasa dengan gaya bahasa baku. Terus yang kedua, menulis sesuai PUEBI, terutama saat mengerjakan tugas gitu. Jadi biar kita terbiasa. Yang ketiga, mengecek kata di KBBI Daring. Misalnya kalau kita tidak tahu kata baku yang lain, kita bisa mengecek di kamus bahasa Indonesia ya. Terus yang kelima, gunakan bahasa baku di sekolah atau kegiatan resmi supaya kita terbiasa. Nah, dengan membiasakan diri, bahasa baku akan terasa alami digunakan dalam berbagai situasi. Selanjutnya, kesimpulan. Dari penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa bahasa baku adalah bahasa yang mengikuti aturan resmi, digunakan dalam situasi formal, dan mencerminkan kepribadian yang baik. Sedangkan bahasa tidak baku digunakan dalam situasi santai, tapi harus tetap tahu kapan dan di mana kita menggunakannya. Nah, dengan memahami perbedaannya, kita bisa memilih bahasa yang tepat sesuai dengan konteks, sehingga komunikasi menjadi lebih efektif dan juga beretika. Kemudian ini adalah referensi yang saya gunakan untuk menulis materi ini. Ada dari KBBI Daring, PUEBI 2024, dan juga Badan Bahasa Kemendikbud. Nah, sekian saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga setelah ini kita bisa lebih mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan.